Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah, jika semuanya sudah sarapan. Sarapan akan membuat kita bertenaga ya. Jadi yang belum sarapan, silakan segera sarapan. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Makanan yang kita makan merupakan hasil dari sumber daya alam. Bahkan, tempat makan yang kita pakai merupakan hasil dari sumber daya alam yang telah dikelola oleh manusia. Namun, sebelum kita membahas tentang sumber daya alam, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami materi. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ada dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya akan terus-menerus ada, atau jika terdapat usaha dari manusia untuk mengembangkannya. Contohnya adalah air. Air akan terus ada di alam kita karena ada siklus air. Mulai dari hujan, meresap ke dalam tanah, dan seterusnya. Namun, ada juga jika terdapat usaha dari manusia untuk mengembangkannya. Misalnya, burung merak. Burung merak akan selalu ada jika dikembangkan oleh manusia, insya Allah. Namun, jika burung merak dibunuh dan tidak dikembangkan, maka burung merak ini akan musnah. Jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada dua jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Hewan misalnya sapi, sedangkan tumbuhan misalnya padi. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati, seperti tanah, air, dan sinar matahari. Ayo kita temukan sumber daya alam pada gambar berikut. Sumber daya alam yang pertama adalah pohon apel, sumber daya alam hayati. Yang kedua adalah rumput. Rumput juga termasuk sumber daya alam hayati karena bisa kita manfaatkan. Kemudian air. Air merupakan sumber daya alam non-hayati. Tanah. Tanah merupakan sumber daya alam non-hayati. Bebatuan atau batu merupakan sumber daya alam non-hayati. Sapi merupakan sumber daya alam hayati. Tanaman jagung adalah sumber daya alam hayati. Nah, selanjutnya, apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam
yang ketersediaannya terbatas dan dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya yaitu emas. Oleh karena itu, harga emas cukup mahal ya. Kemudian, bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak berasal dari fosil. Berlian tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar tetap terpelihara kelestariannya. Di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungannya. Misalnya, di pegunungan terdapat sumber air bersih, perkebunan, dan lahan pertanian yang cocok digunakan untuk bercocok tanam. Pada daerah aliran sungai, masyarakat dapat memanfaatkan air sungai dengan membuat irigasi untuk perairan sawah, dijadikan tambak ikan air tawar, dan penambangan pasir dan batu. Pada daerah pantai dan laut dapat dimanfaatkan untuk mencari ikan, membuat garam, budidaya rumput laut, dan sebagai objek wisata. Hak manusia terhadap sumber daya alam. Masihkah kalian ingat apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Allah berfirman pada surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan. Allah menciptakan bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hak-hak manusia terhadap sumber daya alam yang pertama adalah mendapatkan air bersih. Yang kedua, mengkonsumsi hasil pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara bijak, misalnya persawahan, perkebunan, pertambakan. Yang keempat, menggunakan bahan bakar seperti minyak dan gas. Selain manusia memiliki hak terhadap sumber daya alam, manusia juga memiliki kewajiban terhadap sumber daya alam. Kewajiban manusia terhadap sumber daya alam yang pertama adalah beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur kita telah diberikan dunia ini untuk. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Allah telah menciptakan bumi dan isinya untuk manusia. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keenam, merawat dan melestarikan sumber daya alam. Demikian video ini, semoga ilmu kalian bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.